Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandina, Prodi Ilmu Komunikasi 2018. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi pembangunan, yaitu pembangunan dan distribusi sosial lainnya. Sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi dan apa itu pembangunan. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses di mana komunikan menyampaikan pesan kepada komunikator melalui media dan mengharapkan timbal balik dari si komunikator. Nah, sedangkan pembangunan adalah menurut definisi dalam bahasa sehari-hari, pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf. Pengalaman pembangunan di tahun 60-an ternyata tidak seperti yang diharapkan semula. Memang benar pendapatan per kapita telah meningkat, pabrik-pabrik telah berdiri, tabungan dan investasi juga telah menaik. Tapi kenyataannya yang ada tidak seperti apa yang diharapkan oleh negara-negara baru yang memimpikan jalan pintas untuk sampai pada keadaan negara maju. Nah, jadi pada kenyataan-kenyataan tersebutlah yang pada dasarnya melatar belakangi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Search tahun 1969. Nah, dia ini seorang ekonom dari Sussex yang selalu dikutip dalam berbagai pembahasan mengenai pembangunan, yaitu masalah-masalah yang harus dipersoalkan. Masalah-masalah yang harus dipersoalkan mengenai pembangunan suatu negara adalah apakah yang terjadi terhadap kemiskinan, apakah yang terjadi terhadap pengangguran, dan apakah yang terjadi terhadap ketidakadilan. Kalau ketiganya merosot dari tingkat yang tadinya tinggi, maka tidak diragukan lagi bahwa pembangunan telah terlaksana di negara yang bersangkutan. Tapi jika salah satu atau dua dari masalah utama tersebut justru semakin memburuk, apalagi bila ketiga-tiganya, maka akan aneh untuk menyebutnya sebagai hasil dari suatu pembangunan, sekalipun pendapatan per kapitanya telah naik berlipat. Nah, di sini pembangunan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara, tersebut. Jadi, pembangunan tidak akan terbentuk kalau tidak diseimbangkan dan diselaraskan dengan tingkat kebutuhan, pendapatan per kapita, dan posisi masing-masing masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan yang akan berjalan baik apabila pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat, membantu dalam meningkatkan pembangunan itu sendiri, dan juga berani membuktikan bahwa negara tersebut mampu berdiri sendiri tanpa menggunakan embel-embel dari negara lain. Dengan demikian, pembangunan yang ada dalam negara tersebut dapat dijadikan acuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, itulah tadi pembahasan dari pembangunan dan distribusi sosial lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.